Analisis teknikal cryptocurrency bagian ketiga. Saya tahu kapan pasar cryptocurrency akan berbalik arah. Welcome back di RF Channel on YouTube, masih bersama dengan Ryan Filbert. Terima kasih Anda merespon banyak sekali, menghubungi saya melalui WhatsApp di 0895 0708 0789 yang minta untuk saya membahas lebih jauh mengenai cryptocurrency. Masih menjadi suatu pro dan kontra. Kita melihat bahwa beberapa orang-orang di dunia ini juga ada yang menentang, ada yang mendukung. Ada yang menentang karena tidak dianggap adanya underlying, ada yang mendukung karena bagian daripada teknologi. Kalau saya pribadi, saya enjoy the ride. Apapun yang bisa kita pelajari, kita tidak bisa menutup mata dan kita tidak bisa memandang sebelah mata. Kenapa? Karena semakin hari, perubahan-perubahan yang datang itu kadang tidak dari yang besar, tapi perubahan datang bisa jadi dari suatu hal yang sangat kecil dan tiba-tiba dia bisa menguasai dunia. Tadinya tidak dianggap, tiba-tiba menjadi sesuatu yang mendominasi. Sesuatu yang dianggap tiba-tiba menjadi sesuatu yang tidak lagi mendominasi. Kenapa? Menurut saya pribadi, dengan adanya tahun 2020, dengan adanya pandemi, sepakat juga dengan partner saya, hoki dan keberuntungan dan juga segala sesuatu yang terjadi di dunia ini mulai kembali dikocok ulang secara adil. Jadi, kalau Anda mau menjadi bagian yang dikocok ulang secara adil dan Anda menjadi outstanding, menjadi pemenang baru, rasanya menutup mata dari kondisi Anda hari ini dan terus bersungut-sungut akan suatu kesulitan, menurut saya bukan suatu hal yang bijak. Please, kita hanya belajar. Nanti masalah adalah benar dan salah, itu tidak bisa kita selalu lihat dalam satu sudut pandang saja. Jadi, saya ingin kanal RF Channel ini bisa menjadi bagian awareness yang open-minded dalam setiap melihat instrumen yang mungkin bisa menjadi investasi buat diri kita. Oke, kita akan lanjut. Ini adalah bagian dari analisis teknikal cryptocurrency bagian ketiga mengenai saya tahu kapan pasar akan berbalik arah. Yang terlewat akan seri sebelumnya, saya rasa Anda akan sulit mengejar di bagian ketiga ini bila Anda belum menonton video sebelumnya. Anda bisa cari di playlist pada RF Channel, namun bagi Anda yang mulai belajar cryptocurrency, di RF Channel begitu banyak informasi yang bukan hanya cryptocurrency. Kita berbicara mengenai saham, kita berbicara mengenai forex, kita berbicara mengenai obligasi, kita berbicara mengenai reksadana, kita berbicara mengenai unit link, kita berbicara banyak hal yang ada di sekitar kita. Kalau Anda kesulitan, saya usul Anda bisa install aplikasi, namanya adalah MyRF, MYRF, di Android dan iOS. Anda juga bisa cari di kolom deskripsi, tanpa iklan, gratis, dan 100% edukasi. Anda bisa install aplikasi MyRF dan Anda pergi ke kategori dengan kategorinya Bitcoin. Loh, kenapa tidak tertulis cryptocurrency? Ya, Bitcoin lebih terkenal daripada cryptocurrency. Apalagi Bitcoin lebih terkenal daripada blockchain itu sendiri. Anda tinggal cari di kategori Bitcoin, Anda akan mendapatkan banyak sekali video dan perhatikan dua video yang judulnya analisis teknikal cryptocurrency garis ganda dan analisis teknikal cryptocurrency untuk pemula. Itu adalah bagian ke-1 dan bagian kedua. Setelah itu, silakan Anda juga bisa follow untuk video yang ketiga ini. Dan sampai akhir, saya juga informasikan kepada teman-teman, saya sedang membuat sebuah series untuk online course mengenai cryptocurrency yang mau saya bagikan gratis buat Anda. Kenapa? Harus mendapatkan pemberitaan yang imbang. Tidak bisa menakut-takuti orang. Hari ini kita tidak bisa hidup dari ketakutan. Kita harus hidup dari suatu open-minded, suatu keterbukaan informasi. Oke, kita mulai. Market bergerak secara acak. Setuju atau tidak? Seseorang mengatakan bahwa market bergerak secara acak dan ada penerima Nobel juga yang mengatakan bahwa market bergerak secara random walk dalam jangka pendek, yang mana jangka pendeknya berapa? Jangka pendek 1 detik. Jangka pendek itu 1 hari dengan pergerakan harga 1 hari disebut dengan jangka pendek. Atau kapan? Silahkan Anda baca sendiri Nobelnya. Dan juga ada juga pemenang Nobel yang pada akhirnya hasil Nobelnya itu bahkan menjadi sebuah landasan teori. Pun ternyata dia ketika mengelola dana bangkrut juga. Jadi artinya, yes, penerima Nobel is penerima Nobel. Anda boleh yakin bahwa ada namanya market bergerak secara acak, toh sudah dikatakan pemenang Nobel. Tapi pemenang Nobel yang jadi praktisi sekalipun jatuh bangkrut juga waktu dia mengelola duit. Jadi apakah Anda mau percaya? Pada akhirnya balik lagi kepada diri kita. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa market bergerak secara teratur, tidak mungkin juga. Kenapa? Kalau semua market bergerak dengan secara teratur dan ada orang yang bisa membaca keteraturannya itu, berarti dengan sangat gampang mendapatkan keuntungan dong. Tidak juga tuh. Tapi kalau bilang bergerak sangat acak sekalipun, Anda setuju atau tidak? Ya,
seiring dengan Anda paham dengan dunia analisa, maka sebenarnya market menjadi agak sedikit lambat buat Anda. Contoh buat Ryan pribadi. Saya mengenal dunia investasi keuangan analisis teknikal buat saya lebih tua. Saya mengenal hampir 17 tahun. Kalau dunia investasi saya mungkin baru kenal sekitar 12 tahun. Jadi artinya kalau ditanya kemampuan analisis teknikal saya jelas lebih tinggi daripada kemampuan analisa fundamental daripada investasi buat saya gitu ya. Jadi pada hari ini, kalau dulu pertama kali belajar, saya merasa pusing melihat instrumen forex. Karena cepat sekali perubahannya. Market Amerika cepat sekali perubahannya. Indonesia begitu saya belajar, enak nih, cukup nyaman buat saya kecepatannya. Pada hari ini saya merasa apa? Lambat. Kenapa relatif menjadi lambat? Karena saya sudah terbiasa. Coba contohnya Anda pembalap, Anda setir mobil. Apakah kalau Anda setir mobil, Anda baru pertama kali ngelihat orang yang biasa balap 200 km per jam, Anda ngelihat sangat cepat, betul? Bagi pembalap, ketika dia jalan 100 km per jam akan terasa lambat, betul nggak? Relatif. Maka bila disebut bergerak acak, seacak apa? Oke? Oleh karena itulah dalam trading kita tetap harus bisa mulai enjoy daripada wave-nya dari ombak naik dan turun ini. Anda ini sedang berselancar. Ada orang yang bisa mengarungi ombak, tapi karena ombak terlalu tinggi dan dia tidak teliti akhirnya keseret ombak dan mati. Ada orang yang selalu mengikuti selancar daripada ombak itu kan. Nah, jadi kalau Anda mau menjadi seorang trader, pikirkanlah seperti seorang peselancar. Dan kita berusaha untuk menangkap ombak yang tepat. Bergerak secara acak, setuju atau tidak, saya lewati. Nah, apakah Anda pernah tahu? Saya akan coba cerita, kita semua sama-sama pernah ke SMP, kita semua sama-sama pernah di SMA. Mohon maaf bila ada yang mengikuti video ini dan Anda sekolah dasar, maka Anda tidak mendapatkan teori ini. Maka di SMP Anda mendapatkan namanya teori peluang. Di SMA, Anda akan di-upgrade bukan hanya teori peluang, yaitu adalah permutasi kombinasi. Oke, ketika Anda mengenal babak selanjutnya lagi, maka dalam kalkulus Anda juga akan mengenal yang namanya integral dan diferensial. Betul? Dimana daripada itu semua ada hubungannya. Tapi kalau peluang yang paling dasar yang kita sama-sama pernah melewati di SMP, bila Anda pernah di SMP, maka secara basic ada dua, yaitu koin dan dadu. Kalau koin muncul kemungkinan angka ataupun gambar, itu maka adalah separuh. Kenapa? Karena sisinya cuma dua. Yaitu kalau tidak muncul, setengah-setengah. Dan kalau Anda flip terus-menerus, maka probability-nya itu akan hampir mendekati selalu nilai 50%. Hampir mendekati. Apakah selalu? Enggak selalu. Kalau tidak percaya, mari kita flip koin sama-sama dari 100 kali percobaan. Nilainya tidak tepat 50-50. Bisa bergeser menjadi suatu yang namanya terjadi diferensiasi. Bisa juga sangat mendekati. Oke, tapi kalau pas 50-50 sih dalam pengalaman saya belum pernah kali ya. Mungkin 48, 46. Menurut saya sudah mendekati. Seperti itu ya. Nah, dan juga kalau dadu, maka angka 1 sampai 6. Maka peluang untuk munculnya selalu 1/6. Setiap kali Anda lempar dalam satu kejadian, munculnya setiap daripada mata dadu itu, maka akan selalu punya peluang selama belum nyentuh ke tanah, masing-masing memiliki peluang 1/6. Sedangkan ketika Anda flip coin dalam satu kali kejadian, yang kita lihat satu kali kejadian, maka peluang munculnya untuk angka dan gambar sebenarnya sama-sama setengah. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa ini adalah bagian sesuatu yang sifatnya seperti perjudian, ya bisa saja. Tapi bagi orang statistik, melihat ini adalah kemungkinan. Yang Anda harus cari dalam berdagang, dalam trading, maka adalah kemungkinan itu sendiri. Yaitu apa? Tidak pernah lari dari rata-ratanya. Jadi kalau ditanya, Pak, kalau daripada 60 kali pelemparan dadu, berapa kemungkinan munculnya angka 1? Jawabannya adalah 10. Kenapa? Karena 1/6. Dari pelemparan koin, dia lakukan 100 kali. Berapa kemungkinan munculnya? Angka 50 kali. Kenapa? Karena peluangnya dalam satu kali kejadian adalah setengah. Dalam 100 kali pelemparan, apa pasti 50? Tidak. Bukan pasti, tapi kemungkinan. Nah, ini mindsetnya harus kita pegang dalam Anda mengenal dunia trading, technical analysis. Bukan artinya ketika saya mengatakan pasti adalah berbalik arah, itu salah. Tapi kemungkinan besar dia berbalik arah. Kemungkinan besar dia berbalik arah. Dasarnya apa? Kan begitu ya? Jadi ini yang mau kita bahas di kapan pasar akan berbalik, naik dan turun. Nah, dalam analisa kali ini saya menggunakan Fibonacci kembali
tapi bukan daripada tren, tapi adalah time. Oke, sehingga bila nanti Anda buka hasilnya menggunakan konsep probability dan golden ratio yang sama seperti video kedua, Anda bisa mendapatkan seperti yang ada di gambar. Contoh dalam gambar. Caranya sangat mudah. Anda ambil dari turun terakhir, naik terakhir, turun terakhir. Anda akan mendapatkan garis. Apa fungsi daripada garis ini? Dan kenapa garisnya cuma 2? Nah, nanti kita minggirin dulu. Garis cuma 2, nanti kita minggirin dulu. Kenapa cuma 2? Kemarin kan ada banyak, Ryan. Golden ratio itu kan ada 0, ada 20 sekian, ada 30, ada 50, ada 0, ada 0. Kenapa nggak pakai semua? Oke, kita akan kerucutkan menjadi 2 dulu, yang major to major. Jadi, bagi saya sendiri adalah ketika Anda kan Anda jangan bayangkan ini sudah ada dong ya. Semua jangan dipikir sudah ada. Anda jadi maha tahu, ya kan? Tapi ketika Anda baru tarik garis seperti ini, maka ketika ini muncul, ini kan belum terjadi ke depannya nantinya. Ketika dia bergerak, ketika mendekati areal ini, ada suatu kemungkinan turbulence yang bisa membalikkan pasar. Dan ternyata memang benar, dalam kondisi ini, dalam kondisi di gambar ini, seolah-olah kok kayaknya tepat banget, begitu dia naik ke sini, tiba-tiba terjadi pembalikan arah. Seolah-olah. Dan ini karena sudah terjadi, kita tiba-tiba seperti maha tahu. Kalau belum terjadi, bingung, ya kan? Tapi prinsip dasarnya dalam penarikan ini adalah kita bukan lagi mau cari sampai mana dia akan bergerak ke atas ke bawah, tapi kapan kira-kira dia mau berbalik arah. Beda ya dari video kedua ya. Saya rasa cukup clear. Lalu saya lanjutkan dengan contohnya. Kita bisa berhati-hati ketika nanti kita akan buka langsung chartnya. Apa pesan moralnya adalah kita bisa berhati-hati akan terjadinya perubahan tren pada setiap golden ratio. Apakah pasti? Tentu tidak. Tapi kita harus berhati-hati ketika mencapai areal tersebut. Bisa jadi loh, ini akan berbalik arah. Masih ingat teori peluang yang tadi kita bicarakan mengenai flip coin? Bahwa peluang angka muncul dalam 1 kali pelemparan dadu adalah setengah. Berarti ketika saya dikasih uji coba untuk 200 kali pelemparan, dan ditanya sebelum 200 pelemparan terjadi, maka ditanyanya adalah berapa kemungkinan keluarnya angka dalam 200 kali pelemparan. Jawabannya adalah 200 dikali setengah, 100. Pertanyaan saya, apakah pasti 100? Tidak. Tapi apakah akan mendekati? Anda coba saja sendiri. Mungkin nggak hasilnya adalah 10 dari 190? Bisa saja. Itu adalah diferensiasi yang sangat jauh. Bukan tidak bisa loh, bisa saja. Tapi biasanya dalam kondisi semakin banyaknya data, maka akan semakin mengerucut ke tengah. Oleh karena itulah, dunia statistik dan analisa teknikal semakin banyaknya informasi pergerakan harga membuat technical analisisnya semakin tajam. Bagaimana cara mengimplementasikan hal tersebut dalam chart Anda? Mari kita coba sekarang. Pertama-tama, apa yang harus Anda lakukan? Jawabannya adalah Anda harus sudah memiliki chartnya. Dan kalau Anda mau melakukan transaksinya, jawabannya adalah Anda harus memiliki sebuah exchange agar Anda bisa membeli cryptocurrency itu sendiri. Nah, di layar Anda saya menggunakan toko kripto, di mana toko kripto adalah salah satu exchange yang terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Sehingga tentunya saya mendukung sekali untuk kita semua orang Indonesia menggunakan produk dalam negeri. Ingat, cintailah produk-produk Indonesia. Bukan itu saja, tapi membuat Anda juga ketika terjadi dispute, Anda ngerasa dirugikan, Anda lebih gampang untuk melakukan dispute-nya. Anda bisa langsung melakukan banding lah ibarat pertanyaan dengan lebih gampang. So, cara pertama adalah Anda sudah membuka akun di satu exchange, dan kalau misalnya Anda ingin membuat akun di toko kripto, saya kebetulan sedang ada campaign bersama toko kripto. Silakan Anda menggunakan pada kolom deskripsi. Kenapa? Karena Anda mendapatkan cashback nilai rebate daripada biaya pembelian Anda itu kembali kepada sebesar 20%. Dan saya rasa lumayan kalau Anda bisa menghemat 20% daripada biaya pembelian Anda, biaya transaksi Anda, tentunya menjadi sesuatu keunggulan buat Anda, bukan? So, silakan Anda gunakan di kolom deskripsi sekarang juga. Dan saya akan lanjutkan kepada Anda. Ketika Anda sudah membuka chartnya seperti yang ada di layar, yang Anda harus lakukan pertama, Anda harus ketik dulu ini, ya. Diketik-ketik dulu ini, ya.
lalu Anda geser dulu dengan diperlebar seperti ini. Oke. Nah, mari kita coba-coba dulu. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah pergi ke areal ini. Di sini ada Fibonacci time berdasarkan tren. Caranya adalah Anda cari dulu. Anda bisa saja dari titik tertinggi terendah ke tertinggi juga bisa. Tidak ada masalah. Nah, lalu setelah itu Anda akan mendapatkan ini adalah areal yang dia turun dan dia akan kembali naik dan sini kembali turun lagi. Ini bisa seperti ini. Atau yang tadi kita gunakan juga pertama sebagai contoh adalah seperti ini. Nah, ini yang tadi juga ya. Lalu Anda juga bisa cari lagi untuk selanjutnya. Anda bisa tarik dari sini ke sini dan kembali ke sini. Ya. Jadi Anda lihat di sini dia turun dan ketika naik di sini dia mulai ngerem. Betul ya? Ketika dia mulai ngerem dia ini ada sideway. Ingat, berbalik arah bisa saja, sideway juga bisa. Oke, di sini mulai terjadi flat. Di sini dia lewat dari masa ini, dia justru malah naik. Berarti ini adalah swing trap namanya. Tapi ada sesuatu critical point yang bisa kita baca. Lalu selanjutnya lagi adalah Anda klik lagi di sini, Anda klik di sini, Anda klik di sini. Lalu Anda lihat yang mengalami penurunan. So, bila dalam kondisi saat ini, ketika Anda turun, di sini mulai mengalami kenaikan, maka Anda juga bisa melihat bahwa ada critical point yang masih akan berjalan. Dan apakah ini akan cenderung selalu mengalami penurunan? Ini dalam posisi sedang turun. Berarti ini adalah naik biasanya. Trennya kan akan seperti itu. Ketika melewati dalam satu areal, maka dia akan punya pilihan selanjutnya. Apakah dia melanjutkan ataupun dia turun. Tapi yang penting adalah critical point-nya. Oke, kita lihat lagi ke belakang-belakang. Mungkin masih ada tren-tren yang bisa kita perhatikan. Oke, Anda mau yang panjang ini juga bisa ke sini ya. Bisa Anda pakai dari sini, klik di sini, ke sini, lalu Anda tarik di sini. Nah, ini kita lihat dari sebentar saya geser dulu. Nah, dari bagian ini terasa terlambat ya. Terasa terlambat artinya adalah ini sudah naik tapi di sini terjadi kenaikan signifikannya. Jadi boleh dibilang akhir dari masa penurunan ini ya tidak tepat. Ingat, ini sama seperti melempar koin 200 kali. Apakah akan selalu keluar 100 untuk angka? Jawabannya adalah tidak. Sama seperti ini. Terlambat, yes, ini kembali mengalami penurunan dan ini adalah naiknya. Dan di bagian ini dia lewat langsung mulai mengalami koreksi kembali. Tapi ada pada kisarannya. Nah, kalau ditanya, Ryan, setelah saya nyoba kok Ryan punya cuma ada 2, kenapa saya punya ada banyak? Nah, ini Anda bisa ambil di setting. Nah, ketika setting ini Anda ambil, saya menggunakan 0, 5, dan 1. Kenapa tidak diaktifasi semuanya? Bisa saja Anda aktifasi semuanya. Anda akan menjadi lebih detail. Lihat ya, di sini turun, begitu di sini naik, ya kan? Ini kan naiknya ya. Anda lihat di sini kembali turun, di sini naik. Makin akurat. Yes, kadang Anda sudah bisa lebih membaca, jadi lebih bagus. Betul, tapi kadang-kadang Anda semakin banyak garis, semakin bingung. Sehingga kalau lihat dari sini, wah Ryan ini jadi lebih akurat. Yes, betul. Tapi makin banyak garis kadang-kadang juga tidak membuat Anda tambah paham, tapi malah tambah bingung. Tapi yang kita perlu tahu kan adalah kita mulai sensitif terhadap suatu areal. Itu yang ingin saya sampaikan. Sama, kita balik lagi ke sini. Ryan, kalau dengan kondisi gini, coba dong. Dikeluarin dong, pengen lihat hasilnya bagaimana? Bisa. Ada juga sama. Ini adalah golden ratio-nya. Ya, jadi kalau dari bagian ini, Anda bisa lihat. Sampai dengan bagian ini adalah areal critical, bisa saja ini adalah sideway, ya kan? Nah, dari sideway ini tentu adalah up or down, akan terlalu terlihat seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa menjustifikasi kemungkinan dia up or down dalam kondisi itu, Ryan? Nah, itu kita akan lanjut kepada video selanjutnya, agar pembahasannya menjadi lebih fokus dalam setiap video yang saya buat. Oke? Di bagian video ini saya cenderung menggunakan classic technical analysis. Saya tidak menggunakan indikator-indikator yang sifatnya sudah baku. Saya menggunakan tarikan garis agar kita sama-sama belajar dari yang paling basic. Nggak basic banget kok untuk pelajaran ini. Kenapa? Karena kalau dulu saya pertama kali belajar dunia analisis teknikal, yang dilakukan adalah menggambar di atas milimeter block. 2004, sudah lama. Oke? Mungkin seperti itu saja. Nah, saya juga punya satu pengumuman yang sangat menarik buat Anda. Bila Anda ingin mendapatkan online course dari saya, online course cryptocurrency basic trading strategy online course, dan akan ada dan tersedia di bulan Mei 2021, saya berencana membagikan dengan jumlah yang terbatas secara gratis.
Jadi bila Anda ingin curi start, Anda bisa daftar dulu di 0895 3-nya 5 kali 0789. Ingat, ini tidak all people bisa dapat gratis, tapi saya akan mendapatkan limited karena saya sedang berusaha untuk membuat kolaborasi kerjasama dengan salah satu exchange ya. Ya tentunya saya propose kepada Toko Kripto, semoga Toko Kripto support untuk bisa mendapatkan akses gratis. Anda daftar di Toko Kripto dan verifikasi akun Anda dengan akses pada link pendaftaran di deskripsi ini, atau Anda boleh klik pada kolom deskripsi di bawah. Setelah itu Anda kirimkan ke 0895 3-nya 5 kali 0789. Setelah launching, Anda yang akan kita prioritaskan pertama untuk mendapatkan cryptocurrency basic trading strategy online course dari saya secara gratis. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai ketemu pada video penjelasan selanjutnya untuk belajar cryptocurrency secara trading. Saya selalu berusaha agar kita menjadi aware secara bersama-sama. Pahami instrumennya, kenali resikonya, nikmati juga hasilnya kalau ada. Ya kan? Oke, kalau gitu sampai ketemu pada video selanjutnya. Jangan lupa Anda boleh add WhatsApp saya di 089507080789, atau Anda bisa install aplikasi MyRF yang ada di Android dan iOS gratis 100% dan tidak ada iklan di sana sama sekali. Oke? Dadah! Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.